Semuanya, kembali lagi di kuliah hukum kesehatan pada pertemuan yang ke-6. Kali ini kita akan membahas eh, peraturan Menteri Kesehatan yang lain ya. Eh, oke, kita lanjutkan dulu. Materi kita pada kesempatan ini adalah Permenkes nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan ya, bahan tambahan pangan. Ini juga bagian dari teori atau aturan yang harus diketahui oleh seorang tenaga kefarmasian. Kemudian Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kemudian berturut-turut nomor 73 2016 standar pelayanan kefarmasian di apotek, dan yang selanjutnya adalah nomor 74 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Mulai dari Permenkes nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan ya. Ya, BTP ini adalah bahan tambahan ke dalam yang ditambahkan ke dalam pangan, tentunya untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Ya, misalnya rasa, warna, tekstur dan seterusnya. Kemudian asupan, ada yang disebut dengan asupan harian yang dapat diterima. Ya, asupan harian yang dapat diterima atau biasa disebut acceptable daily intake ya, dan disingkat ADI ya. Jumlah maksimum bahan tambahan dalam miligram per kilogram berat badan ya. Sekali lagi, jumlah maksimum bahan tambahan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari ya, yang tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan tentunya ya. Kemudian ada yang disebut dengan asupan maksimum harian yang dapat ditoleransi atau maksimum tolerable daily intake ya. Selanjutnya disingkat MTDI ya. Ini jumlah maksimum suatu zat dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi dalam sehari ya, tanpa menimbulkan efek merugikan bagi kesehatan. Ya, jadi ada asupan harian BTP yang masih ditoleransi, yang tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Oke, ini adalah golongan BTP ya. Ada BTP yang digunakan dalam pangan ya. Ini tentunya bisa Anda cek di Permenkes ini, tapi saya cantumkan yang mungkin yang sering Anda dengar, bahkan Anda lihat ya. Ini adalah pemanis ya. Pengawet ya, bukan pengayat ya, pengawet, pengembang, pengemulsi. Ini pengembang biasanya pada kue-kue jajanan pasar. Kemudian pengemulsi, ke pengental. Ini misalnya bisa juga di minuman-minuman ya, sirup dan seterusnya. Kemudian pengeras, penguat rasa. Nah, ini pewarna. Nah, ini silakan download Permenkesnya kalau mau lebih banyak ngelihat jenis-jenis PTP yang yang digunakan dalam pangan ya. Oke, ini adalah salah satu ya, pemanis ya. Ini tentunya yang ditambahkan sebagai pemanis ya. Ada yang pemanis alami, ada yang pemanis sintesis ya. Ini contohnya yang alami, ada sorbitol, manitol dan seterusnya. Ini adalah dosis atau takaran yang diperbolehkan ya, yang ini. Oke, ini adalah pemanis sintesis ya. Ini adalah contohnya aspartam, asam siklamat, ya, natrium siklamat, sakarin ya. Ini adalah sintesis.
Artinya apa? Suatu bahan yang melalui proses kimiawi ya, sehingga didapatkan hasil sintesis. Ya, yang tadi adalah pemanis alami, nah sekarang ini adalah pemanis buatan. Tentunya kedua-duanya memiliki batasan yang diatur ya oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Ya. Bahan tambahan pangan juga bisa Anda lihat di webnya Badan POM ya, saya kira ada. Ini pengawet, ya pengawet tentunya ya yang digunakan untuk membuat ya pangan itu bertahan lama. Ini kita lihat adalah asam sorbat dan garamnya, kalium sorbat, kalsium sorbat, dan seterusnya. Ya silakan Anda lihat. Ya, saya juga banyak yang belum saya ketahui terkait dengan ini. Ya, tapi Anda bisa belajar sendiri ya. Ini kalsium sorbat, asam benzoat, ya yang banyak kita gunakan kan asam benzoat, natrium benzoat gitu ya. Kalau di sediaan farmasi kan itu ya asam benzoat gitu ya. Nah ini adalah pengawet ya, pengawet yang ini juga di apa ya istilahnya ya, dibolehkan ya selama tidak melebihi takaran maksimum tadi. Oke, selain yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang digunakan sebagai tambahan pangan. Ini mohon dilihat baik-baik ya. Ini tentunya juga tidak semuanya saya masukkan. Silakan Anda download Permenkesnya. Anda perhatikan yang sama sekali tidak boleh ada formalin. Ya, tidak boleh formalin itu ada di pangan ya. Nggak boleh, apalagi sering di cerita apa namanya di produk-produk makanan misalnya bakso, misalnya tahu ini kadang-kadang katanya dipakein formalin. Nah ini tidak boleh ya, tidak boleh ya. Ini yang tidak sama sekali nggak boleh. Ya, mungkin akan mengganggu ya kesehatan sekecil apapun ya. Oke, kita ke label. Jadi di pangan juga harus ada labelnya. Apabila mengandung pemanis buatan, wajib dicantumkan tulisan mengandung pemanis buatan. Tidak boleh disembunyikan. Kemudian tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Intinya apa? Ya, tidak boleh ya ditulis di label itu bahwa tidak boleh dikonsumsi oleh anak 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, apakah prakteknya di lapangan seperti ini ya perlu dilakukan pengkajian lebih jauh ya. Anda bisa melakukan penelitian terkait dengan itu. Kemudian pada label SDN BTP wajib mencantumkan ada tulisan bahan tambahan pangannya, nama golongan bahan tambahan pangannya, jenis BTP-nya, dan yang tadi adalah nomor pendaftaran produsen BTP. Ya. Bahan tambahan pangan kita ke Permenkes 72 tahun 2016 ya tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ya di rumah sakit. Ya kenapa harus ada standar pelayanan kefarmasian? Artinya standar dasar yang harus diterapkan ya di dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Tujuannya yang pertama meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian ya. Jadi nanti setiap tenaga kefarmasian akan melakukan pelayanan yang bermutu ke pasien ya dengan adanya standar ini. Kemudian yang kedua menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Jadi kalau ada standar, kalau ada apa-apa berarti tidak personalnya yang salah, tetapi standar pelayanannya yang belum sempurna. Kemudian yang ketiga, untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Jadi dalam kata lain adalah pasien safety untuk memberikan keamanan bagi pasien. Kemudian cakupan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, ya. Yang pertama adalah standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi
pengelolaan dan pelayanan farmasi klinik ya. Pengelolaan mulai dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan habis pakai, ya mulai dari perencanaan, pengadaan sampai pelaporan dan pencatatan. Kemudian ada pelayanan farmasi klinik. Jadi banyak pekerjaan di rumah sakit ya, tentunya mungkin tidak semua bisa teraplikatif ya. Kalau misalnya tenaga SDM-nya tidak apa namanya tidak berimbang dengan volume atau beban pekerjaannya ya, maka harusnya ya di rumah sakit itu memang tenaga kefarmasian harus banyak ya. Oke, kita mulai dari pengelolaan ya, pengelolaan. Ini saya kira Anda juga dapatkan dari kuliah yang lain, yang jelas di Permenkes 72 tahun 2016 terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yang masuk dalam pengelolaan mulai dari pemilihan, ya, memilih ya, memilih rekanan, memilih dan seterusnya. Kemudian perencanaan, menggunakan metode apa, pengadaan, penerimaannya, penyimpanannya, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan yang terakhir adalah administrasi. Inilah bagian dari pengelolaan. Coba kita lihat satu persatu. Oke, kalau di rumah sakit tentunya ada formularium rumah sakit ya, eh, apa namanya yang dibentuk ya, atau yang dihasilkan oleh seluruh stakeholder yang ada di rumah sakit. Kita lihat pemilihan. Pemilihan itu yang pertama tentunya harus berpedoman kepada formularium rumah sakit ya, sebagai standar yang berlaku di rumah sakit tersebut ya. Kemudian standar sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang telah ditetapkan. Apa yang telah ditetapkan? Maka itu yang dipilih untuk diadakan. Kemudian juga berdasarkan pola penyakit, efektivitas dan keamanan obat misalnya atau alat kesehatan, kemudian mutunya, termasuk juga harganya, kemudian juga ketersediaannya di pasaran. Jangan sampai dia murah tapi tidak tersedia. Ya, jangan sampai kemudian dia apa namanya eh, punya kualitas tapi juga tidak tersedia. Ini adalah bagian-bagian dari prioritas dalam pemilihan. Perencanaan kebutuhan ini merencanakan, tentunya rencanakan. Yang pertama adalah tentunya menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Kemudian yang kedua, prioritasnya, skala prioritas. Kemudian sisa persediaan sebelumnya. Kalau dia pengadaan untuk tahunan ya, maka persediaan sisa persediaan setiap tahunnya ya, akhir tahun. Kemudian data pemakaian periode yang lalu, kalau per periode misalnya satu periode 3 bulan misalnya, maka data pemakaian 3 bulan gitu ya. Waktu tunggu pemesanan gitu ya, juga sebagai pertimbangan. Kemudian rencana pengembangan. Coba kita lihat dari penerimaan. Dari penerimaan ini sama seperti Anda melakukan penerimaan barang di sarana yang lain. Ketika Anda PKL di PBF misalnya, di apotek misalnya, maka ini adalah Anda kerjakan karena inilah amanat dari peraturan menteri ini. Misalnya apa? Kesesuaian jenisnya ya, sesuai dengan yang difaktur, spesifikasinya, jumlahnya, mutunya ya, harus dicek ya mutunya, baik dari segi kemasan sekedar maupun primernya, ada yang cacat dan enggak, waktu penyerahan dan seterusnya. Ini sebagai bahan acuan ya ketika melakukan penerimaan yang harus dikerjakan. Penerimaan tentunya setelah diterima, penyimpanan maksud saya, setelah diterima kan disimpan. Disimpan tentunya metode penyimpanan Anda sudah tahu ya. Suhu penyimpanannya Anda sudah tahu ya. Ada FIFO, metode penyimpanannya ada FIFO ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang ini, obat-obat yang mirip ya, yang biasa disebut dengan LASA ini ya. Tidak boleh ditempatkan berdekatan dan harus diberi penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Jadi kalau ada yang mirip-mirip ya mending agak dijauhkan posisinya masing-masing.
Sehingga ketika Anda ngambil nanti Anda tidak keliru. Kalau keliru sudah nyampe ke pasien, ya pasiennya pulang, alamatnya tidak Anda ketahui, maka menjadi masalah. Oke, kita lanjut ke distribusi. Ya, ini distribusi. Boleh Anda lihat distribusi ya. Sistem distribusi ada yang disebut dengan floor stop. Ya, distribusi di rumah sakit ini. Kita berbicara rumah sakit ada floor stop. Ya, artinya ini di dalam ruangan. Ya, khususnya obat-obat yang emergensi ya. Kemudian ada penanggung jawabnya tentunya di ruangan itu. Kemudian ada sistem resep perorangan atau biasa disebut individual prescribing. Ya, ini adalah untuk pasien-pasien rawat jalan misalnya atau juga rawat inap melalui instalasi farmasi. Nah, yang banyak diterapkan sekarang adalah unit dose dispensing ya, per dosis sekali minum ya. Jadi kalau pagi ya dikasih pagi, kalau sore dibagi sore. Sehingga apa? Kepatuhan pasiennya akan terjamin dan kecepatan lama rawatnya akan semakin singkat sehingga kualitas hidup pasien akan semakin baik ya. Oke, kita ke pengendalian. Ini namanya mengendalikan ya. Tujuannya adalah supaya obat sesuai dengan formularium, dikendalikan ya. Jangan sampai pengadaannya kan berdasarkan salah satunya formularium. Nah, jangan sampai nanti tenaga medis, dokter dan seterusnya itu dalam presepannya keluar dari perencanaan di awal. Maka kalau keluar maka nanti ketersediaan obat dianggap tidak ada, padahal obatnya ada. Kemudian yang kedua, penggunaan obat sesuai dengan diagnosis dan terapi ya. Itu tujuannya pengendalian. Kemudian yang ketiga adalah memastikan persediaan yang efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, ini terutama ya. Kalau tidak dikendalikan bisa terjadi kadaluarsa. Ya, kalau terjadi kadaluarsa yang berlebihan, maka ini bukti pengelolaannya tidak benar. Kemudian cara pengendaliannya adalah tentunya melakukan evaluasi, mana obat-obat yang slow moving, mana obat-obat yang fast moving ya. Kemudian melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut itu obat apa. Kalau tidak digunakan ya kemudian ada apa ya perlu dievaluasi. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan stok opnam ya. Mungkin setiap akhir bulan harus ada stok opnam ya. Ada yang melakukannya sekali 3 bulan ya, tapi paling efektif sebenarnya 1 bulan sekali. Ini adalah administrasi, ya, administrasi ada pencatatan dan pelaporan. Tentunya pelaporan dan pencatatan ini periodik ya, bisa bulanan, bisa triwulanan, bisa semester atau tahunan. Oke, kenapa harus dilakukan pencatatan? Ini untuk memenuhi persyaratan Kementerian Kesehatan, harus dicatat, harus dilaporkan misalnya. Kemudian dasar akreditasi rumah sakit ya, harus terdokumen ya, evaluasi pencatatan dan seterusnya. Kemudian dasar audit rumah sakit ya, kemudian dokumentasi farmasi tentunya. Kemudian ini pencatatan. Kemudian pelaporan. Pelaporan fungsinya apa? Bisa sebagai alat komunikasi antar level pimpinan, manajemen di rumah sakit. Misal direktur meminta keterangan dari kepala instalasi. Bagaimana pelayanan obat bulan ini? Obat-obat apa saja yang kemudian yang lebih banyak keluar dengan kondisi musim misalnya hari ini. Maka dengan pelaporan dan pencatatan level pimpinan kepala instalasi bisa memberikan laporan ke pihak manajemen atau direktur misalnya. Kemudian ada pelaporan tujuannya menyiapkan laporan tahunan yang komprehensif ya tentunya mengenai kegiatan instalasi farmasi dan ada laporan tahunan. Bagian lain dari administrasi adalah administrasi keuangan. Ini tidak terlepas dari kita ya yang melakukan pengelolaan. Apa saja administrasi keuangan ya yang diatur adalah anggaran, pengendalian anggaran tentunya, analisis biaya ya, analisis biaya, terus pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan ya, laporan keuangan tentunya.
kemudian penggunaan laporan yang berkaitan dengan kegiatan kefarmasian. Kemudian ada administrasi penghapusan, ya. Ya, ini tujuan suatu kegiatan untuk penyelesaian terhadap perbekalan kefarmasian yang rusak, kadaluarsa, ya, mutu tidak memenuhi standar dan seterusnya. Ini bisa dilakukan di administrasi penghapusan. Oke, kita lihat senar pelayanan yang pelayanan yang kedua yang ada di rumah sakit adalah pelayanan farmasi klinik. Ini adalah A sampai K, ya. Ada pengkajian dan pelayanan resep, ada penulisan riwayat penggunaan obat, ada rekonsiliasi obat, ada pelayanan informasi obat atau PIO, ya. Kemudian konseling, visite, ya, berkunjung ke ruangan, ya, bersama tim medis maupun tim keperawatan dan gizi misalnya. Kemudian ada PTO, pemantauan terapi obat, ada MESO, monitoring efek samping obat, ada evaluasi penggunaan obat, ada dispensing sediaan steril bila dibutuhkan, misalnya dispensing obat-obat kanker. Kemudian adalah pemantauan kadar obat di dalam darah, PKUD. Tentunya ini mungkin ada yang bisa diaplikasikan, ada yang belum, ya. Tergantung jumlah tenaga dan fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakit besar, ya, yang tipe A misalnya gitu, ya, pasti sudah melakukan semua standar pelayanan ini, ya. Pengkajian dan pelayanan resep. Ini terkait dengan administrasi, farmaseutis, dan kesesuaian klinis. Administrasi, ya, pelayanan resep, ingat resep, ya, ada nama, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, bila, ya, pokoknya terkait dengan identitas dari pasien. Kemudian nama, nomor izin, alamat dan paraf dokter, tanggal resep, ruangan unit asal resepnya, kemudian ada pengkajian farmaseutisnya, nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan, dosisnya, ya. Kemudian stabilitasnya, aturan dan cara penggunaan itulah farmaseutis. Kemudian ada klinis, dosis dalam jumlah obat yang stabil dan jumlah dosis dan jumlah obat, stabilitas dan aturan dan cara penggunaan itu termasuk adalah klinis. Penelusuran riwayat penggunaan obat. Ya, dari mana diperoleh? Dari wawancara atau data rekam medik, ya. Bisa kita lihat pencatatan penggunaan obat pasien. Kita bisa menelusuri riwayat penggunaan obatnya, ya, dari rekam mediknya. Kemudian yang selanjutnya adalah rekonsiliasi. Ya, kenapa rekonsiliasi? Tujuannya apa sih? Ya, untuk memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien. Jadi meminta penjelasan, ya. Ya, penjelasan atau informasi terkait dengan informasi yang akurat, ya, tentang obat yang digunakan pasien. Kemudian mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter. Ya, bisa saja instruksi dokter dalam resep tidak terdokumentasi, maka bisa dimasuki lewat proses rekonsiliasi. Kemudian mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter. Jadi kita bisa mengidentifikasi instruksinya apa, ya, rekonsiliasi, mungkin bisa menghubungi dokternya dan seterusnya. Oke, pelayanan informasi obat atau PIO, ya, PIO ini harus sifat independen, akurat, tidak bias, up to date, ya, evidence based, komprehensif, ya. Tentunya dilakukan oleh apoteker, bisa kepada dokter, bisa kepada perawat, bisa kepada profesi kesehatan lainnya, ya, serta pihak pasien dan pihak lain di luar rumah sakit yang membutuhkan informasi obat. Ya, ini PIO. PIO ada aktif, ada pasif. Yang aktif membuat leaflet, brosur dan seterusnya. Yang pasif, ya, seperti memberikan informasi yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada konseling. Konseling itu adalah informasi dua arah, ya. Bisa dikatakan nasihat atau saran terkait terapi obat, ya, dari apoteker sebagai konselor kepada pasien atau keluarganya, ya, yang datang menanyakan terkait dengan penggunaan obatnya misalnya. Kemudian evaluasi penggunaan obat atau EPO, ya.
Ini dapat menggambarkan ya keadaan saat ini atas pola penggunaan obat. Jadi evaluasi itu untuk memberikan gambaran kondisi saat ini ya atas penggunaan obat yang sebelumnya ya. Kemudian membandingkan pola penggunaan obat pada periode waktu tertentu. Ya, penggunaan kalau misalkan tahun ini bulan ini penggunaan obat ini yang lebih banyak yang keluar. Ya, dengan cara ini kita bisa tahu oh ini apa namanya polanya. Kemudian memberikan masukan untuk perbaikan penggunaan obat dengan evaluasi ini tujuannya. Jadi evaluasi ini sangat penting ya dilakukan. Ya kadangkala jarang dilakukan ya, tapi ini sebenarnya penting ya, eh, dilakukan ya di rumah sakit. Menkes yang kedua yaitu 73 tahun 2016 terkait dengan standar kefarmasian di apotek. Tujuannya sama prinsipnya untuk menjamin mutu pelayanan, kemudian untuk memastikan kepastian hukum kepada tenaga kefarmasian yang melayani, kemudian melindungi pasien atau pasien safety sama dengan yang 72 tadi, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanannya masih sama, ya masih sama. Tentunya ada poin-poin yang mungkin berkurang ya, karena kan berbeda cakupan keluasan yang di rumah sakit dengan di apotek. Kita lihat yang di apotek sama, pertama pengelolaan, ya kedua adalah pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan mulai dari perencanaan, kemudian diadakan, sama penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Kemudian yang farmasi klinik, pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, ada pelayanan farmasian di rumah, ya home care farmasi, kemudian ada pemantauan terapi obat, ya monitoring efek samping obat. Tentunya ada beberapa yang tidak visite misalnya tidak ada. Ini cuma ada yang home care. Ya, tentunya bisa dilakukan karena ini adalah amanat menteri ya yang home care ini. Walaupun jarang sekali dilakukan di apotek. Oke, kita lihat mulai dari perencanaan, ya bisa berdasarkan pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang dijadikan acuan ya dalam merencanakan persediaan obat di apotek. Kemudian setelah direncanakan, diadakan, ya harus melalui jalur resmi. Tidak boleh jalur yang ilegal, ya akan melanggar undang-undang. Jadi jalur resmi, yaitu dari distributor obat atau PBF ya. Kemudian setelah diadakan kemudian diterima. Nah, diterima ini dicek ya. Dicek kesesuaian dengan jenis spesifikasinya, jumlahnya, mutu, waktu penyerahan dan seterusnya sesuai dengan yang ada di faktur misalnya. Ya, apakah sesuai juga dengan kondisi fisik yang diterima dengan yang diminta ya. Misalnya kondisinya harus bagus, kemasan primer sekundernya harus bagus, isinya juga harus bagus ya ketika diterima ya. Kalau tidak sesuai dengan apa namanya standar yang ditentukan oleh apotek bisa kemudian dikembalikan ya. Kemudian penyimpanan ya disimpan tentunya bisa berbentuk apa namanya berdasarkan bentuk sediaan, kelas terapi, ya, kemudian secara alfabetis, ya. Ya seperti biasa yang Anda lakukan di apotek ya ketika praktik. Kemudian mengeluarkan obat berdasarkan ini sistem PEPO dan FIFO ya. Saya tidak perlu jelaskan karena Anda pasti sudah paham. Oke, kita lanjutkan dengan pemusnahan dan penarikan ya. Karena kapan dilakukan pemusnahan dan penarikan ini apabila ada obat kadaluarsa atau rusak, ya harus dilakukan proses pemusnahan dan tentunya terdokumentasi ada berita acaranya ya. Kalau narkotika atau psikotropika ya dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota apabila dilakukan proses pemusnahan. Kemudian ada resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dilakukan proses pemusnahan.
Kalau terus ditimbun resep itu, maka akan penuh gudang administrasi tentunya. Kemudian yang ketiga adalah produk yang izin edarnya dicabut oleh menteri, itu harus ditarik. Ya, harus ditarik. Tidak boleh diperjualbelikan karena akan melanggar undang-undang izin edar. Kena hukum pidana kalau dilakukan. Kemudian yang selanjutnya perlu juga dilakukan pengendalian di apotik ya. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok ya, kartu stok yang paling sederhana ya, dengan cara manual atau cara elektronik. Ya, kalau ada yang sudah menggunakan sistem komputerisasi, ya bisa langsung di input ya, ketika orang membeli maka langsung sisa stoknya bisa terekap secara elektronik ya, secara online. Ya, kalau menggunakan manual ya Anda menggunakan kartu stok. Kemudian pencatatan dan pelaporan, ini ada pelaporan narkotik, psikotropika dan pelaporan lainnya tentu. Yang paling disoroti adalah narkotik dan psikotropika yang dilaporkan. Kegiatan selanjutnya di apotek juga ada pelayanan farmasi klinik ya. Terkait dengan pelayanan resep atau penjajahan resep, mulai dari administrasi, farmaseutisnya dan klinisnya. Kita lihat administrasi semua ya, administrasi resepnya, kelengkapan resep, kemudian farmaseutisnya juga, 6 obatnya sudah benar enggak, bentuknya, dosisnya, jumlahnya, stabilitasnya, aturan dan cara penggunaannya, kesesuaian klinisnya, ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, ya. Tepat dan indikasinya, dosisnya, dan waktu penggunaannya sudah benar apa belum. Ya, ini adalah klinis. Kemudian duplikasi pengobatan, ya, duplikasi pengobatan. Kemudian ada alergi, interaksi dan efek samping obat. Ini perlu juga dipertimbangkan. Kontraindikasi, ada interaksi. Ini bagian dari kesesuaian klinisnya ya. Di apotek juga melakukan dispensing ya. Dispensing terdiri dari penyiapan, disiapkan, kemudian diserahkan dan disertai dengan informasi obat. Ya, dispensing itu maksudnya pasien yang swamedikasi sendiri kemudian disiapkan oleh TTK misalnya, kemudian disertai dengan informasi obat. Kemudian pelayanan informasi obat atau PIO, ini kegiatan pelayanan PIO di apotek bisa meliputi menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan. Jadi kalau ada yang melakukan pertanyaan terkait dengan obat yang digunakan melalui SMS atau WhatsApp misalnya, Anda bisa menjawabnya. Kemudian membuat dan menyebarkan buletin ya. Ini bagian dari kegiatan PIO. Brosur, leaflet ya. Ini adalah termasuk penyuluhan ya. Ini adalah PIO pasif. Kemudian memberikan PIO aktif ya. Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi. Jadi kalau ada nanti mahasiswa D3 misalnya, lebih khusus mahasiswa profesi yang mau jadi lulus apoteker ya, juga menjadi tanggung jawab apoteker di sana untuk memberikan informasi. Kemudian melakukan penelitian penggunaan obat, membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah ya, melakukan program jaminan mutu. Inilah pelayanan farmasi klinik, khususnya pelayanan informasi obat di apotek. Kita lihat home care farmasi atau home pharmacy care ya. Ini pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan ke rumah. Ini bagian dari menjamin kepuasan dari pelanggan ya. Ya, misalnya khususnya pasien-pasien lansia, pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya, diabetes dan seterusnya, bisa dilakukan kunjungan ke rumah ya kalau dibutuhkan. Kemudian yang lain adalah pemantauan terapi obat atau PTO. Ini tujuannya memastikan seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau ya, dengan maksimal efikasinya, yang khasiatnya yang maksimal, maksudnya tanpa efek samping. Kemudian kegiatan monitoring juga ada ya di apotek ya, monitoring efek samping obat ya. Ini untuk memantau di setiap respon terhadap obat yang merugikan atau
tidak, ya, yang merugikan atau tidak, yang ya atau yang merugikan atau yang tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia atau tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis, ya. Jadi pada dosis normal yang dipantau apakah ada efek samping dan seterusnya. Kita ke Permenkes yang terakhir yaitu 74 ya, tahun 2016 tentang standar pelayanan di puskesmas. Tujuannya masih sama, ya, menjamin mutu pelayanan, memberikan kepastian hukum dan melindungi pasien atau patient safety, ya. Kita ke cakupan pelayanannya. Cakupan pelayanannya ada pengelolaan dan ada farmasi klinis. Pengelolaan masih sama, mulai dari merencanakan, pencatatan, dan ada pemantauan dan evaluasi pengelolaan, ya, di puskesmas. Tentunya ada yang berkurang ataupun ada yang ditambah, ya, tergantung memang cakupan keluasan dari pekerjaan yang ada di sarana tersebut. Kemudian pelayanan farmasi klinisnya masih pengkajian resep, bio, konseling, ronde atau visit pasien, ya, khusus ini puskesmas yang melayani rawat inap. Kemudian pemantauan dan pelaporan efek samping obat, ya. Kemudian PTO, ya, kemudian ya PTO, kemudian evaluasi penggunaan obat, ya. Oke, kita lihat di puskesmas apa sih tujuan dilakukan proses perencanaan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang mendekati kebutuhan. Ya, ini tujuan merencanakan. Jadi bisa memperkirakan jenis dan jumlah sediaan itu yang mendekati kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Jadi ini tujuan proses perencanaan. Jadi secara teknis sangat baik tujuannya. Kemudian proses perencanaan, ya, dilakukan secara berjenjang atau bottom up dari bawah ke atas. Ya. Puskesmas diminta menyediakan data pemakaian obat dengan menggunakan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau biasa disebut LPLPO, ya, yang Anda sering dengar di puskesmas. Apalagi Anda baru kemarin PKL di puskesmas, mesti ingatannya masih segar. Kemudian proses permintaan, ya, permintaan. Setelah direncanakan kan diminta kalau puskesmas. Permintaan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah, ya. Jadi setelah direncanakan tentu di proses permintaan dengan lembar permohonan LPLPO tadi. Oke, kita ke distribusi. Distribusi ini penyaluran obat, ya. Di puskesmas itu yang pertama ke subunit pelayanan kesehatan di lingkungan puskesmas, subunit pelayanan KIA misalnya, terus poli anak misalnya gitu, ya, kalau ada. Itu adalah unit subunit yang ada di puskesmas. Kemudian bisa juga ke puskesmas pembantu yang di luar, kemudian puskesmas keliling, kemudian posyandu, kemudian polindes. Inilah sarana-sarana distribusi yang bisa dituju oleh puskesmas. Kemudian pendistribusian ke subunit rawat inap, UGD dan lain-lain dilakukan dengan cara pemberian obat sesuai dengan resep yang diterima atau floor stop. Ya, jadi di IGD di rawat inap itu kalau bisa misalkan dari rawat inapnya ada IGD-nya tentunya, kemudian disiapkan berdasarkan permintaan resepnya, kemudian nanti diantarkan di ruangan. Kemudian pemberian obat per sekali minum, dispensing dosis unit, atau bisa juga menggunakan kombinasi, ya. Sekali minum atau unit dose atau individual prescribing, ya, individual per orangan, ya, kombinasi. Kemudian pendistribusian ke jaringan puskesmas dilakukan dengan cara penyerahan obat sesuai dengan kebutuhan atau floor stock. Misalnya di mana gitu, ya, ada jaringan kemudian pasang floor stock, kebutuhannya apa,
itu yang disiapkan di sana, kemudian penanggung jawabnya tenaga yang ada di sana. Berikutnya adalah pengendalian. Pengendalian sediaan farmasi terdiri dari pengendalian persediaan, tadi dengan cara call to stock dan seterusnya misalnya. Kemudian pengendalian penggunaannya, ya, penggunaannya sesuai dengan indikasi. Kemudian penanganan sediaan farmasi yang hilang, bisa saja hilang, rusak, dan kadaluarsa. Hilang bisa karena tidak tahu kemana, bisa ketukar dan seterusnya, atau bisa karena pencurian juga bisa. Kemudian administrasi, ya tujuannya pencatatan dan pelaporan tujuannya adalah sebagai bukti bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai telah dilakukan. Ya, itu tujuan dari pelaporan dan pencatatan. Jadi untuk membuktikan bahwa pengelolaan itu sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian. Ya, kalau sudah ada tercatat administrasi, kita bisa kemudian melakukan evaluasi dan bisa mengendalikan. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber data untuk pembuatan laporan, ya, administrasi itu. Kan ke pelayanan farmasi klinik ya di puskesmas. Ini yang pertama tadi pengkajian resep, pelayanan informasi obat, konseling, visita atau ronde ke pasien ya khusus untuk yang ada pelayanan rawat inap. Kemudian ada MISO, kemudian ada PTU, kemudian ada evaluasi penggunaan obat. Oke, kita mulai dari pengkajian resep. Tentunya ada pengkajian administrasi, farmaseutis, dan kesusian klinis. Kalau administrasi real, konkret, ya sudah sama semua. Farmaseutisnya juga, ya. Kemudian yang kita lihat yang klinisnya, sama ketepatan indikasi, dosis, dan waktu penggunaan obat. Ada duplikasi penggunaan obat. Melihat ada tidaknya alergi, interaksi, dan efek samping obat. Kontraindikasi, ya. Kemudian efek adiktif, ya. Oke, kita lihat pelayanan informasi obat atau PIO sama ini, masih sama. Jadi memberikan informasi yang independen, objektif, akurat, tidak bias ya, secara komprehensif kepada tenaga yang lain yang ada di puskesmas, dokter, misalnya apoteker juga, ada perawat atau profesi kesehatan yang lain ya. Bahkan juga ke pasien atau pihak lain di luar puskesmas. Kemudian konseling, ya konseling sama memberikan nasihat atau saran kepada pasien, baik itu pasiennya langsung atau ke keluarganya. Kemudian ada evaluasi penggunaan obat, ini evaluasi ya untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman, dan terjangkau atau biasa dikatakan rasional. Tujuannya mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu, ya misalnya kasus TB, ya kasus ISPA misalnya. Maka bisa dilihat gambaran atau penggunaannya dari evaluasi ini. Kemudian yang kedua adalah melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu, ya. Misalnya kalau penggunanya terlalu sering menyebabkan efek samping yang tertentu ya, misalnya, maka perlu dievaluasi, ya, perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Monitoring efek samping obat ini kita lihat suatu kegiatan untuk pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan ya atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal tadi kepada pasien tentunya ya untuk tujuan profilaksis misalnya, diagnosis misalnya, terapi misalnya atau modifikasi fungsi fisiologis. Jadi MESU ini adalah pemantauan ya, respon terhadap obat yang merugikan atau tidak merugikan ya, yang tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal. Tujuannya apa? Menemukan efek samping obat sedini mungkin, terutama yang berat, tidak dikenal dan frekuensinya jarang ya. Jadi ini supaya kita tahu sedini mungkin efek samping obat itu ada apa tidak. Yang kedua adalah
bisa menentukan frekuensi dan insiden efek samping obat yang sudah sangat dikenal atau baru saja yang sudah dikenal atau yang baru saja ditemukan. Bisa dilakukan dengan monitoring efek samping obat. Kita lanjutkan dengan pemantauan terapi obat atau PTO. Ini sama ya, masih sama seperti tadi. Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan maksimalkan efikasi dan minimalkan efek samping. Tujuan dari PTO ini adalah mendeteksi masalah yang terkait dengan obat, kemudian memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan obat. Jadi dideteksi dulu apa ini masalahnya, kemudian diberikan solusi. Ya, itulah tujuan dari pemantauan terapi obat. Oke, saya sampai di slide yang terakhir. Terima kasih atas perhatian dan atensinya tentunya ya. Semoga bermanfaat apa yang kita ikhtiarkan pada hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.